Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Dimas Ilham Syah, prodi MPA 2 dengan NIM 20201531. Baiklah, saya di sini membuat video tentang materi yang berjudul tentang rasionalisme dan empirisme, ya. Pertarungan antara rasionalisme dan empirisme. Secara bahasa etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalis. Kata ini berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Dan secara istilah terminologis, rasionalisme adalah aliran yang dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam ilmu pengetahuan. Empirisme berasal dari kata Yunani, ya. Kita akan membahas tentang empirisme selanjutnya. Empirisme berasal dari kata Yunani empirikos yang berasal dari kata empiria, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Oke. Menurut aliran ini, manusia memperoleh dari pengalamannya bila dikembalikan kepada kata Yunani. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena ia menyentuhnya gula manis. Nah, karena ia mencicipinya, ya. Dia mengetahui bahwa es itu dingin karena dia merasakannya, dan ketika gula manis itu dia merasakannya dengan mencicipinya. Jadi apa dikatakan bahwa empirisme merupakan salah satu aliran dalam filsuf yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan itu sendiri. Pertarungan antara rasionalisme dan empirisme. Kaum penganut rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan bertumpu hanya pada akal budi atau rasio, sedangkan kaum empirisme mengakui pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Pertama, perbedaan pandangan terletak pada sumber pengetahuan. Para penganut rasionalisme menjadikan pikiran sebagai unsur pokok pengetahuan. Dan mengabaikan unsur pengalaman serta kesaksian, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, ada pertentangan atau perbedaan pendapat antara penganut rasionalisme dengan penganut empirisme terletak pada unsur-unsur terbentuknya epistemologi pengetahuan. Ketiga, berdasarkan rangka kerja dalam penyusunan pengetahuan, empirisme menggunakan metode induktif, sementara rasionalisme menggunakan pada metode deduktif. Metode induktif atau empirisme merupakan cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, berdasarkan pengalaman-pengalaman maupun pengamatan-pengamatan sebaliknya. Metode deduktif atau rasionalisme merupakan cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Premis-premis yang dipakai dalam membuat rumusan keilmuan harus jelas dan dapat diterima. Yang keempat, ada sumber-sumber ide sebagai pengusung terbentuknya ilmu. Pada paham rasionalisme, ide penyusun pengetahuan bukan ciptaan manusia. Prinsip tersebut telah ada sebelum manusia memikirkannya. Sebenarnya aliran empirisme bertumpu pada pendapat maupun penilaian dari seluruh ide yang muncul berdasarkan pengalaman. Tidak ada proporsi tentang suatu benda dalam kenyataan yang dapat diketahui sebagai kebenaran yang independen dari pengalaman atau Sumar 2004, ya, dikutip dari buku Sumarnan 2004. Immanuel Kant merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam melahirkan pengetahuan di abad pencerahan. Teori subjek dan objek untuk mendamaikan pertarungan antara rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran terdahulu, rasionalisme sampai empirisme. Meskipun ia sangat mengagumi filsafat Hume atau aliran empirisme, penyelidikan struktur subjek yang memungkinkan mengetahui benda-benda sebagai objek. Dengan demikian ia menguraikan 3 tingkatan proses pengetahuan. Yang pertama, tingkat pertama memahami indrawi dalam ruang dan waktu. Subjek hadir untuk memahami data-data realitas. Yang kedua, tingkat akal budi, mulai mengolah input yang diberikan oleh tingkat pengalaman indrawi. Yang ketiga, tingkat intelektual, kemampuan manusia yang tertinggi melebihi akal dan pemahaman indrawi. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang rasionalisme dan empirisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.